Bayangkan, di ruang kerja istana, Prabowo menatap angka yang tak masuk akal, triliunan rupiah pajak negara tiba-tiba menghilang. Di saat yang sama, Purbaya bergerak cepat, memimpin sidak mendadak yang langsung menggemparkan Indonesia. Dan ketika Mahfud MD angkat bicara, barulah publik sadar bahwa selama ini ada sarang korupsi besar yang bersembunyi di balik sistem pajak. Inilah momen paling menegangkan dalam perang pemerintah melawan mafia pajak terbesar dalam sejarah Republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita membedah kisah politik dan ekonomi Indonesia yang menegangkan tapi penuh inspirasi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa agar bangsa ini selalu diberkahi pemimpin yang jujur dan berani. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu video ini tembus 100.000 like agar semakin banyak rakyat tahu bahwa kebenaran masih hidup di negeri ini. Langit Jakarta tampak mendung ketika laporan penerimaan negara tiba di meja Presiden Prabowo. Di layar tablet yang ia genggam, angka-angka melonjak dan turun dengan cara yang tidak masuk akal, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang mengutak-atik sistem dari dalam. Sorot matanya mengeras, bukan karena nominalnya, tetapi karena pola yang hanya bisa muncul jika seseorang sengaja menghilangkan jejak. Suasana ruang kerja yang biasanya tenang berubah terasa berat, seakan udara pun tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terungkap. Sementara itu, di gedung kementerian, Purbaya menelusuri grafik anomali transaksi ekspor-impor yang tidak cocok dengan data pajak. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard, menyorot pola berulang yang muncul setiap kuartal. Ia berhenti sesaat, menatap satu titik aneh, selisih pajak yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Detak jantungnya naik perlahan. Sudah lama ia curiga ada sesuatu yang disembunyikan dalam sistem, tapi ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, Purbaya menerima panggilan langsung dari istana. Tanpa banyak kata, Prabowo memintanya datang. Di dalam ruang pertemuan tertutup, hanya ada mereka berdua, ditemani cahaya lampu kuning yang menyinari tumpukan berkas rahasia di atas meja. Prabowo tak membuang waktu. Ia hanya menunjukkan satu kalimat pendek di layar, penerimaan negara hilang puluhan triliun. Purbaya langsung memahami pesan tak terucap, ini bukan lagi soal audit, ini operasi. Suara hujan mulai turun membasahi jendela ketika mereka menganalisis data bersama. Setiap lembar laporan yang mereka buka seperti membuka pintu menuju sesuatu yang lebih gelap. Ada transaksi yang dihapus, ada perusahaan yang dilaporkan dua versi, ada nilai yang sengaja direndahkan dengan cara kriminal. Dalam diam, keduanya merasakan hawa dingin yang bukan datang dari AC ruangan, tetapi dari kenyataan bahwa jaringan ini bukan orang sembarangan. Prabowo akhirnya bersandar, menatap Purbaya dengan tatapan tegas yang tak bisa ditawar. Kita bongkar, ucapnya pelan namun tajam, sampai ke akar. Kata-kata itu menggema seperti sumpah perang. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Tidak ada lagi alasan untuk ragu. Dari titik ini, mereka bukan sekadar pengambil kebijakan, mereka pemburu yang tengah menjejak koruptor yang selama ini merasa tak tersentuh. Di luar istana, kota masih sibuk dengan hiruk-pikuk malam. Orang-orang berjalan tanpa tahu bahwa di balik dinding tebal, sebuah badai sedang direncanakan. Media belum mencium siapapun, publik belum mengetahui apapun. Namun malam itu, Indonesia memasuki babak baru, babak ketika kegelapan mulai menampakkan dirinya, dan ketika dua tokoh negara bersiap mengobarkan perang terhadap mafia pajak yang selama ini hidup dalam bayang-bayang. Di ruang kerjanya yang dipenuhi layar data dan peta digital, Purbaya kembali memeriksa anomali yang ia temukan. Setiap titik transaksi yang jatuh di luar pola normal ia tandai, dan semakin banyak titik yang muncul, semakin jelas gambaran besarnya. Ini bukan permainan satu atau dua orang. Jejak-jejaknya menyeret banyak pihak, perusahaan, pejabat, hingga konsultan keuangan yang namanya sering muncul dalam laporan investigasi lama namun tak pernah terbukti. Kali ini, bukti itu mulai terlihat jelas di depan mata. Setelah berjam-jam bekerja tanpa berhenti, Purbaya menyusun daftar yang membuatnya terdiam beberapa saat. Ada beberapa nama yang selama ini dikenal sebagai pejabat teladan, ada perusahaan besar yang selalu mendapat pujian karena disiplin pajak, dan ada pula nama yang ia tahu punya koneksi kuat ke orang-orang penting di masa lalu. Semua tersusun seperti puzzle yang selama ini menunggu waktu untuk disusun ulang. Dan malam itu, puzzle itu mulai menunjukkan bentuknya.
Dengan tangan sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena sadar betapa besar skandal yang sedang ia buka, Purbaya mengirimkan data itu langsung ke Presiden. Tak sampai 5 menit, telepon dari istana berdering, dan suara Prabowo terdengar dalam nada serius yang tidak biasa. Ini lebih besar dari dugaan kita. Tidak ada kalimat lain, namun cukup untuk membuat Purbaya tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar penyimpangan administrasi, ini adalah jaringan korupsi yang terorganisir. Di tempat lain, Mahfud MD mendapat laporan gelap dari sumber internal yang selama ini ia jaga kerahasiaannya. Ia menatap lembaran itu dengan senyum tipis, senyum yang mengisyaratkan bahwa kecurigaannya selama bertahun-tahun akhirnya terbukti. Akhirnya, gumamnya pelan. Ia tahu sejak lama bahwa ada sarang korupsi yang bersembunyi di tubuh birokrasi, tapi belum ada momentum besar untuk membongkarnya. Kini, momentum itu datang dengan sendirinya. Meski begitu, dalam hati Mahfud tahu bahwa yang paling berbahaya bukan nama-nama besar, melainkan pejabat tingkat menengah yang selama ini bekerja dalam senyap, tanpa sorotan publik. Mereka yang tidak terkenal, namun punya akses langsung ke jantung sistem pajak. Mereka adalah penggerak utama yang memoles laporan, menghapus jejak, dan mengatur ulang data. Dan justru karena mereka dianggap biasa, mereka hampir selalu lolos dari pengawasan. Sementara seluruh ibu kota terlelap, 3 tokoh negara itu terhubung melalui data, laporan, dan rencana-rencana awal. Belum ada yang diumumkan, belum ada langkah resmi yang diambil. Namun satu hal sudah pasti, daftar nama yang baru terkumpul itu akan menjadi kunci untuk membuka pintu pertama menuju sarang mafia pajak. Dan ketika pintu itu terbuka, tidak akan ada jalan kembali bagi siapapun yang berada di baliknya. Pagi yang biasanya tenang di kantor pusat pajak berubah menjadi kekacauan saat rombongan kendaraan hitam berhenti tepat di depan pintu utama. Purbaya turun dengan wajah dingin, diikuti tim investigasi yang bergerak cepat tanpa satupun memberi penjelasan. Para pegawai tertegun, sebagian berbisik, sebagian langsung menegakkan badan karena sadar ada sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Aura ruangan berubah seketika, seakan tembok-tembok pun menahan napas. Tanpa memberi waktu siapapun untuk bersiap, Purbaya menuju ruang server utama. Para pegawai yang mencoba menghalangi segera ditepis secara hukum oleh tim gabungan. Saat pintu server terbuka, layar-layar menyala terang, namun ada satu hal aneh, sebuah server tambahan tersembunyi di pojok ruangan, tanpa label resmi. Server itu tidak tercatat dalam sistem, tidak terhubung dengan jaringan pusat, dan bahkan dikunci dengan sandi internal yang tidak dikenal. Disinilah kecurigaan berubah menjadi kepastian. Ketika teknisi berhasil membongkar aksesnya, isi server itu membuat ruangan seketika sunyi. Ada 2 versi laporan pajak untuk perusahaan-perusahaan besar, versi asli dan versi manipulasi. Nilai-nilai yang seharusnya masuk sebagai penerimaan negara dipotong, disamarkan, atau digeser ke rekening perantara yang mengarah ke nama-nama yang sudah ada dalam daftar Purbaya. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Bukti yang selama ini mereka cari kini tersaji telanjang di depan mata. Sementara itu, kamera wartawan yang tidak sengaja meliput sidak itu dari luar gedung langsung mengirimkan potongan video ke redaksi. Dalam hitungan menit, berita meledak di berbagai platform, sidak besar di Direktorat Pajak. Pemerintah diduga bongkar mafia. Pegawai yang keluar masuk gedung tampak gelisah, beberapa terlihat pucat, dan beberapa lainnya mencoba menghindari sorotan kamera. Publik mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Gelombang kecurigaan mulai membesar. Purbaya tetap tenang, meski dalam hatinya ia merasakan campuran antara kemarahan dan kelegaan. Kemarahan karena kecurangan sebesar ini bisa terjadi begitu lama tanpa terdeteksi, dan kelegaan karena akhirnya ia menemukan bukti yang tak bisa diputarbalikkan. Ia berdiri lama di depan layar, menatap baris-baris angka yang selama ini dimanipulasi dengan dingin oleh orang-orang yang mengkhianati negara. Permainan kalian selesai, gumamnya lirih. Saat matahari mulai condong ke barat, berita sidak sudah menyebar ke seluruh negeri. Namun hanya Prabowo, Purbaya, dan Mahfud MD yang benar-benar paham betapa besar gelombang yang baru saja mereka lepaskan. Ini baru langkah pertama, tapi dampaknya telah mengguncang birokrasi dari akar hingga pucuk. Dan dari sinilah, perburuan terhadap mafia pajak memasuki tahap paling berbahaya, tahap ketika para pelaku mulai panik, dan ketika kebenaran mulai menunjukkan wajahnya yang paling terang. Malam setelah sidak besar itu,
Purbaya menerima pesan singkat tanpa nama. Hanya sebuah kalimat pendek, hentikan, sebelum semuanya terlambat. Pesan itu diikuti panggilan tak dikenal yang terus masuk sejak dini hari. Suaranya tak pernah terdengar jelas, tetapi ancamannya selalu sama, peringatan samar tentang keseimbangan dan kestabilan negara. Namun Purbaya tahu, ini bukan tentang stabilitas. Ini tentang kepanikan orang-orang yang merasa jaringannya mulai terbuka. Di istana, Prabowo menerima laporan intelijen mengenai pergerakan tidak biasa dari sejumlah pejabat yang namanya ikut muncul dalam data manipulasi pajak. Ada yang mendadak menghilang, ada yang memindahkan dokumen, dan ada pula yang mencoba mengakses ruang data yang telah disegel. Di wajah Prabowo tidak ada keraguan. Ia memerintahkan pengamanan berlapis dan meminta semua data dipindahkan ke lokasi tertutup yang hanya diketahui beberapa orang kepercayaannya. Ketegangan meningkat ketika beberapa tokoh yang sebelumnya tampak tenang mulai melobi dengan berbagai dalih. Ada yang meminta klarifikasi, ada yang menawarkan kompromi, bahkan ada pula yang tiba-tiba menunjukkan sikap sangat bersahabat kepada pemerintah. Namun Prabowo dan Purbaya tidak terpancing. Mereka tahu pola ini, gelagat para pejabat yang merasa jaringannya akan segera runtuh. Justru reaksi-reaksi itulah yang semakin memperjelas siapa yang terlibat. Di tengah kekacauan itu, Mahfud MD muncul di layar televisi nasional dengan pernyataan yang membuat seluruh negeri terdiam. Dengan nada tenang namun penuh tekanan, ia berkata, sarang korupsi itu bukan lagi rumor. Kita sudah melihat pintunya, tinggal kita dobrak bersama. Kata-katanya menyebar cepat, menjadi bahan pembicaraan publik, dan memicu gelombang dukungan rakyat yang semakin besar. Para pelaku korupsi mulai gelisah, sebab komentar Mahfud bukan sekadar opini, itu sinyal bahwa bukti sudah terlalu kuat untuk ditutupi. Di kantor pajak, suasana semakin mencekam. Pegawai yang merasa bersih menjadi lebih berhati-hati. Sementara mereka yang terlibat justru menunjukkan kegugupan yang tak bisa disembunyikan. Beberapa mendadak mengajukan cuti, beberapa lainnya menghapus file lama dengan terburu-buru. Namun semua gerakan itu sudah terlambat. Tim investigasi telah memasang pemantauan penuh sejak sidak kemarin. Setiap langkah, setiap upaya mengaburkan jejak, kini berada dalam tangkapan sistem. Sementara tekanan datang dari segala arah, ketiganya, Prabowo, Purbaya, dan Mahfud, tetap berdiri tegak. Mereka sadar bahwa apa yang sedang mereka lawan bukan kelompok kecil, melainkan jaringan yang telah berakar selama bertahun-tahun. Namun justru karena itu, mereka tidak boleh mundur. Malam itu, di tengah gelombang ancaman dan tekanan politik, satu hal menjadi jelas, perang melawan mafia pajak baru saja memasuki babak paling kritis, dan kekuatan gelap di dalam sistem sedang bersiap melawan balik. Malam di Jakarta jatuh tanpa suara, tapi di ruang rapat Kemenkeu, ketegangan justru menjerit tanpa kata. Purbaya berdiri menatap layar besar yang menampilkan grafik anomali penerimaan pajak, lonjakan-lonjakan tidak wajar, penurunan mendadak, dan pola yang sama di banyak daerah. Ini bukan kebetulan, gumamnya pelan. Prabowo yang duduk di ujung meja hanya mengangguk berat, matanya tajam mengamati setiap detail seolah sedang menelanjangi kejahatan yang bersembunyi di balik angka-angka itu. Di sisi lain ruangan, Mahfud MD membuka sebuah map merah yang selama berminggu-minggu ia rahasiakan. Ini adalah laporan intelijen ekonomi. Kita menemukan pola transaksi mencurigakan, perpindahan dana besar yang tak pernah tercatat dalam sistem resmi. Suaranya tenang, tapi atmosfer ruangan langsung membeku. Semua menyadari, ini bukan lagi sekadar korupsi biasa, ini jaringan. Jaringan yang hidup, bernapas, dan menyebar seperti gurita yang mencengkeram negara dari balik bayang-bayang. Purbaya maju satu langkah, menunjuk titik merah pada peta digital. Di sini, kantor pajak wilayah timur. Penerimaan resmi tercatat kecil, tapi nilai transaksi ekonominya justru meledak. Ada manipulasi besar-besaran. Mereka membuat negara buta terhadap pergerakan uang. Prabowo menutup map di depannya dengan tegas. Kalau ini benar, kita berhadapan dengan pemain lama, orang yang sudah terlalu nyaman beroperasi dalam gelap. Mahfud menambahkan, dan mereka tidak bekerja sendiri. Setiap temuan kita menunjukkan keterlibatan oknum aparat, pengusaha hitam, bahkan pejabat yang selama ini seolah-olah bersih. Kata-kata itu menghantam ruangan seperti petir tanpa suara. Semua menunduk, memahami bahwa musuh kali ini bukan hanya sistem yang rusak, melainkan manusia-manusia yang sengaja merusaknya.
Di luar gedung, Jakarta masih ramai seperti biasa. Lampu-lampu kota berkelip memantulkan kehidupan yang terus berjalan tanpa tahu bahwa negara sedang berdiri di jurang kerugian besar. Prabowo memandang keluar jendela, menarik napas dalam. Kita lanjutkan. Jangan beri mereka waktu untuk bersembunyi. Nada suaranya tegas, tapi ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Pertempuran baru saja dimulai, dan ia tahu lawan mereka bukan musuh sembarangan. Rapuh namun teguh, tekad mereka mengeras malam itu. Tiga sosok berbeda latar belakang, namun memiliki satu tujuan, mengakhiri permainan gelap yang selama ini merampok masa depan bangsa. Dan di balik layar komputer yang berkedip, jejak-jejak digital mafia pajak mulai tersingkap, mengantarkan mereka pada babak yang jauh lebih berbahaya. Hujan mengguyur Jakarta malam itu, seolah ikut membilas dosa-dosa yang selama ini tersembunyi dalam sistem pajak negara. Di lantai bawah tanah sebuah gedung pemerintahan, Prabowo, Purbaya, dan Mahfud MD berkumpul dalam pertemuan tertutup tanpa kehadiran kamera, ajudan, atau staf. Yang hadir hanya mereka bertiga dan tumpukan bukti yang kian menumpuk seperti gunung dosa yang menuntut untuk diungkap. Prabowo memecah keheningan dengan suara rendah namun tajam, kita mulai operasi ini malam ini. Tanpa bocor, tanpa kompromi. Purbaya menyalakan proyektor, menampilkan rekaman CCTV yang berhasil mereka dapatkan dari salah satu kantor pajak bermasalah. Di layar, terlihat seorang pejabat pajak menerima tas hitam dari seorang pengusaha. Transaksi berlangsung cepat, rapi, dan jelas telah dilakukan ratusan kali sebelumnya. Ini baru satu. Kita punya 26 rekaman serupa dari berbagai daerah, ujar Purbaya sambil mengepalkan tangan. Mahfud menghela napas panjang, bukan karena kaget, tapi karena akhirnya bukti yang selama ini ia curigai muncul di depan mata. Ruang itu semakin tegang ketika Purbaya membuka file berikutnya, diagram alur uang yang diputar melalui perusahaan-perusahaan fiktif, disamarkan lewat transaksi digital, lalu masuk kembali ke kantong para mafia pajak. Mereka bekerja seperti sindikat profesional. Ada koordinator, eksekutor, pengumpul uang, bahkan tim pembungkam. Ini bukan kasus biasa, katanya. Prabowo menatap grafik itu lama, lalu mengatakan sesuatu yang membuat ruangan membisu, kalau kita tidak cepat, mereka lebih dulu menghilangkan jejak. Mahfud lalu meletakkan sebuah map coklat di tengah meja. Ini daftar nama yang harus kita amankan dulu. Jika salah satu dari mereka tahu kita sedang menyelidiki, semuanya bisa jatuh berantakan. Di dalamnya ada nama-nama besar yang tak pernah disangka, pejabat senior, pengusaha besar, bahkan mantan petinggi yang punya jaringan kuat. Purbaya mengernyit, mereka pikir mereka bisa selamanya bersembunyi di balik kekuasaan. Di luar ruangan, deru generator dan suara tetesan air dari pipa tua membuat suasana semakin mencekam. Tapi itu justru membuat fokus mereka semakin mengeras. Prabowo berdiri, menatap dua rekannya, dan berkata, malam ini, kita bukan hanya membongkar mafia pajak. Kita sedang membuka lembar baru sejarah bangsa. Dan lembar ini dimulai dengan keberanian. Pertemuan itu berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa tanda seremonial, hanya dengan saling menatap satu sama lain, menyadari bahwa sejak malam itu mereka menginjak wilayah berbahaya. Operasi senyap telah dimulai. Tidak ada jalan kembali. Pagi itu, suasana Kemenkeu kembali tampak normal, pegawai berlalu lalang, berkas menumpuk di meja, dan suara keyboard berdetak seperti biasa. Namun di balik rutinitas itu, Purbaya berjalan dengan gelisah. Ia memegang laporan rahasia yang baru saja diberikan oleh tim internal, dan isi laporan itu membuat keringat dingin membasahi punggungnya. Ada seseorang dari dalam kementeriannya sendiri, yang membocorkan informasi operasi senyap mereka kepada pihak luar. Ini bukan sekadar infiltrasi, ini pengkhianatan, gumamnya. Prabowo tiba di ruangan dengan langkah berat, namun sorot matanya tetap tajam. Ketika Purbaya menyerahkan laporan itu, ia membacanya cepat, lalu menatap Purbaya tanpa berkedip. Kita sudah menduga akan ada yang melawan. Tapi sedekat ini, Mahfud MD yang ikut hadir hanya mengangguk pelan. Mafia pajak tidak mungkin bertahan selama bertahun-tahun tanpa orang dalam. Mereka punya mata dan telinga di mana-mana. Kata-kata itu menggema seperti sebuah peringatan yang sudah terlambat. Purbaya memperlihatkan data digital yang tersambung pada layar besar, rekaman akses sistem, email yang terhapus, dan pola komunikasi yang tidak wajar dari salah satu pejabat setingkat direktur. Dia menghapus log,
memindahkan data, dan mengirimkan laporan palsu agar jejak mereka tertutupi. Prabowo mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Dia bukan sekadar kaki tangan. Dia pintunya. Melalui dialah mafia pajak masuk dan keluar sesuka hati. Mahfud membuka sebuah map lain, menaruhnya di atas meja, dan menatap keduanya. Kita harus bertindak cepat, tapi kalau kita salah langkah, kita bisa menakut-nakuti yang lain. Mereka bisa kabur. Keheningan menyelimuti ruangan. Purbaya menatap kaca jendela, melihat gedung-gedung Jakarta yang berdiri angkuh, seakan tanpa peduli bahwa di balik tembok-tembok itu, masa depan negara sedang dipertaruhkan. Prabowo akhirnya angkat bicara. Kita tidak boleh keras secara frontal. Kita gunakan jebakan. Rencananya sederhana tapi berbahaya, membuat situasi seolah-olah operasi mereka terhenti, memancing sang pengkhianat untuk bertindak lebih jauh. Dan ketika dia merasa aman, disitulah mereka akan menangkapnya dengan bukti telak. Purbaya mengangguk, wajahnya tegang namun tekadnya semakin kuat. Mereka bertiga lalu meninggalkan ruangan tanpa saling bicara, masing-masing tenggelam dalam pikiran. Di luar, langit mulai menggelap meski masih pagi, seolah memberi tanda bahwa badai besar sedang mendekat. Di balik layar komputer, sang pengkhianat mungkin sedang tersenyum, tidak tahu bahwa perang diam-diam ini baru saja berubah arah dan kini menjadi lebih personal, lebih berbahaya, dan lebih menentukan bagi masa depan mereka semua. Senja turun perlahan di Jakarta saat rencana jebakan mulai digelar. Di sebuah ruangan kendali kecil yang tersembunyi di bawah gedung pemerintah, Purbaya dan timnya memantau pergerakan data seolah sedang mengamati denyut nadi musuh. Lampu-lampu monitor berkedip, memantulkan bayangan tegang di wajah setiap anggota tim. Semua sistem sudah dibuat seolah-olah kita menghentikan operasi, ujar Purbaya pelan. Sekarang kita tunggu siapa yang bergerak. Sementara itu, Prabowo berada di ruang kerjanya di istana, tampak tenang namun pikirannya tajam seperti pedang terhunus. Ia membaca laporan-laporan intelijen terbaru yang menandakan peningkatan aktivitas komunikasi antara beberapa pengusaha besar dan pejabat pajak tertentu. Mereka mulai gelisah, ucapnya lirih. Dan orang gelisah, akan membuat kesalahan. Ia menutup laporan itu dan berdiri, menatap keluar jendela di mana lampu kota seperti berkedip-kedip gelisah mengikuti ritme ketegangan malam itu. Di Kemenkeu, Mahfud MD duduk dengan headset, mendengarkan percakapan terenkripsi yang baru saja ditangkap sistem. Suaranya berat, namun sorot matanya menyala tajam. Ada pergerakan. Seseorang mencari akses ke database yang sudah kita tandai, katanya sambil menatap Purbaya. Detik itu juga, seluruh ruangan berubah suasana dari menunggu menjadi berburu. Semua mencondongkan tubuh ke layar, menunggu serangan digital selanjutnya. Tiba-tiba, sinyal merah menyala di layar besar. Dia masuk, teriak salah satu analis. Sosok pengkhianat itu, yang selama berminggu-minggu tak tersentuh, akhirnya bergerak, mencoba mengambil file-file rahasia yang sebelumnya ia pikir masih tersembunyi. Namun kini file itu adalah umpan, penuh kode pelacak dan sensor yang otomatis merekam semua aktivitasnya tanpa ia sadari. Dia memakan umpannya, ucap Purbaya dengan suara bergetar antara marah dan lega. Sementara pengkhianat itu sibuk mengunduh data palsu, tim Mahfud langsung bergerak cepat. Lokasi aksesnya terkunci, perangkatnya teridentifikasi, bahkan kamera CCTV gedung mulai diarahkan untuk menangkap setiap detik pengkhianatan itu. Prabowo menerima kabar melalui jalur khusus. Ia menunduk sebentar, kemudian berkata, tangkap dia sebelum jaringan lainnya sadar. Waktunya habis. Dalam hitungan menit, tim khusus bergerak. Pintu ruang kerja sang pengkhianat dibuka paksa, dan ia terperangah melihat pasukan mengelilinginya. Di layar komputernya yang masih menyala, data jebakan itu terus berkedip seolah mengejek. Malam itu, bukan hanya seorang pengkhianat yang ditangkap, melainkan awal dari runtuhnya sebuah jaringan gelap yang selama bertahun-tahun menghisap uang rakyat. Dan di ruangan bawah tanah, Purbaya menghembuskan napas panjang. Ini baru permulaan, katanya. Mafia pajak belum melihat badai yang sesungguhnya. Kabar penangkapan pejabat pajak yang menjadi pengkhianat itu meledak lebih cepat dari yang dibayangkan. Meski operasi dilakukan senyap, aroma kegaduhan langsung menyebar ke media, grup WhatsApp masyarakat, hingga warung kopi di sudut kampung. Dalam hitungan jam, nama-nama yang terlibat mulai menjadi bahan bisik-bisik publik. Ini baru puncaknya saja, ujar seorang jurnalis senior di layar televisi.
Jika benar ada jaringan mafia pajak, masyarakat berhak tahu siapa saja pemainnya. Dan sejak saat itu, pengadilan opini publik pun dimulai. Di media sosial, gelombang kemarahan rakyat seperti tsunami yang tak terbendung. Tagar berisi tuntutan transparansi, hukuman berat, dan bongkar seluruh sindikat merajai trending. Video-video analisis bermunculan, membedah pola korupsi dan manipulasi data yang selama bertahun-tahun merugikan negara. Kita bekerja keras bayar pajak, tapi mereka makan semuanya, tulis seorang warganet yang langsung dibanjiri ribuan komentar dukungan. Rakyat sedang marah, dan amarah mereka menjadi kekuatan yang sulit dijinakkan oleh siapapun. Di sisi lain, Prabowo memantau perkembangan itu dengan wajah tegas namun tenang. Opini publik bisa jadi pedang bermata dua, katanya kepada Purbaya dan Mahfud di ruang rapat istana. Jika kita tidak mengelola ini dengan hati-hati, kita bisa kehilangan kendali. Tapi jika kita manfaatkan dengan benar, ini bisa menjadi kekuatan terbesar untuk membersihkan sistem. Mahfud mengangguk pelan, matanya tajam membaca dinamika politik dan sosial yang sedang bergolak. Purbaya membawa data terbaru, grafik kepercayaan publik yang melonjak tajam sejak operasi dibuka, juga survei yang menunjukkan dukungan besar terhadap tindakan tegas pemerintah. Masyarakat sudah siap mendukung kita sampai tuntas, ujar Purbaya. Dan dukungan ini membuat jaringan mafia panik. Mereka mulai bergerak, mencari perlindungan, mencoba membeli loyalitas orang-orang di daerah. Prabowo menatap data itu lalu berkata, biarkan mereka ketakutan. Ketakutan mereka akan membuat mereka melakukan kesalahan. Sementara itu, media televisi menayangkan debat panas antara ekonom, aktivis, dan mantan pejabat. Setiap pihak saling berbalas argumen, tapi satu hal jelas, kasus ini bukan lagi sekadar persoalan hukum. Ini sudah menjadi drama nasional yang menguji moral, integritas, dan masa depan bangsa. Rakyat memposisikan diri sebagai juri, memutuskan siapa bersalah, siapa jujur, siapa hanya berpura-pura bersih. Dan tekanan mereka membuat semua pejabat mulai berhati-hati dalam setiap langkah. Di luar gedung pemerintahan, ribuan orang melakukan aksi damai membawa poster bertuliskan, bongkar mafia pajak sampai akar. Suara mereka menggelegar, menjadi gema yang menembus dinding kekuasaan. Mahfud MD berdiri di balkon, memandang masa itu dengan mata yang berkaca-kaca. Rakyat sudah bangun, katanya lirih. Dan kali ini, mereka tidak akan diam sebelum kebenaran ditegakkan. Pengadilan opini publik telah dimulai, dan tidak ada satupun dari mereka, bahkan pejabat tertinggi sekalipun, yang bisa menghindari sorotan rakyat. Jakarta belum sepenuhnya terbangun ketika sirene panjang memecah keheningan. Jalanan di depan sebuah rumah mewah di kawasan elit tiba-tiba dipenuhi mobil hitam tanpa plat, lengkap dengan pasukan bersenjata. Pintu pagar rumah itu jebol dalam sekali hentak, dan detik berikutnya puluhan kamera wartawan mulai merekam dari luar. Kabar operasi besar tersebar hanya beberapa menit setelah dimulai. Ini dia, target utama, kata seorang petugas dalam rekaman bocor yang langsung viral. Di ruang komando, Purbaya memantau setiap gerak pasukan lewat layar monitor raksasa. Wajahnya tegang, matanya tak berkedip. Pastikan, semua prosedur hukum kita ikuti. Kita tidak boleh memberi celah sedikit pun, katanya kepada tim. Jantungnya berdetak cepat, ini bukan operasi biasa. Ini adalah penangkapan tokoh besar yang selama ini diyakini sebagai otak utama jaringan mafia pajak, seseorang yang memiliki koneksi, kekuatan, dan uang untuk menggetarkan banyak institusi jika ia tersentuh. Ini akan mengguncang negara, gumamnya. Sementara itu, Prabowo berdiri di ruangannya di istana dengan tangan terlipat di belakang punggung. Ia tak menonton layar, hanya menunggu laporan langsung dari pasukan. Kalau ini berhasil, kita membuka pintu terbesar dari seluruh jaringan, katanya pelan. Asistennya melapor bahwa sejumlah pihak sudah mulai panik, telepon-telepon gelap berdering, beberapa pejabat mulai menghilang dari kantor, dan para pengusaha tertentu langsung memesan penerbangan ke luar negeri. Biarkan mereka ketakutan. Hari ini, mereka tak bisa lari, jawab Prabowo. Mahfud MD berada di lapangan, berdiri beberapa meter dari lokasi penangkapan. Dia menyaksikan langsung bagaimana pasukan khusus memaksa pintu utama terbuka, lalu menyeret keluar seorang pria besar berkacamata, sosok yang selama ini tampil sebagai pejabat bersih di depan publik, namun di balik layar menjadi dalang yang mengatur tarif, memperjualbelikan akses, dan menutup kasus pajak bernilai triliunan.
Akhirnya, ujar Mahfud lirih, sarang besarnya keluar. Kerumunan warga mulai berkumpul di luar pagar rumah. Ada yang merekam, ada yang berteriak marah, ada pula yang hanya terdiam tak percaya. Seorang ibu yang kebetulan melintas menangis sambil berkata, selama ini kami yang disuruh bayar pajak, tapi mereka yang makan semuanya. Emosi rakyat meledak. Penangkapan ini bukan sekadar berita, melainkan pelampiasan atas kekesalan bertahun-tahun. Dalam hitungan menit, video wajah sang dalang mafia pajak diseret menuju mobil tahanan menjadi trending di seluruh platform media sosial. Negara seolah berhenti sejenak menyaksikan momen itu. Ketika mobil tahanan akhirnya melaju meninggalkan lokasi, seolah seluruh kota menggema dengan satu pesan, era baru sedang dimulai. Purbaya menutup laptopnya dengan tangan gemetar, lega namun sadar bahwa ini baru sebagian dari pertempuran. Prabowo menghela napas panjang, menatap peta besar jaringan korupsi yang terpampang di dinding. Satu sudah jatuh, katanya. Sekarang giliran sisanya. Dan malam itu, di seluruh penjuru negeri, para pemain gelap lainnya tidak tidur, karena untuk pertama kalinya, mereka benar-benar takut. Pagi itu, gedung DPR dipenuhi ketegangan yang jarang terlihat. Di luar, ribuan warga berkumpul membawa poster-poster tuntutan, reformasi pajak total, hapus celah korupsi, transparansi atau mundur. Suara massa bergema hingga ke dalam ruang rapat utama, tempat Prabowo, Purbaya, dan Mahfud MD bersiap mengumumkan langkah paling berani dalam sejarah perpajakan Indonesia. Hari ini bukan sekadar rapat, ini adalah hari penentuan. Hari ketika sistem lama harus runtuh, dan sistem baru mulai dibangun dari nol. Purbaya mengambil langkah pertama ke podium. Wajahnya lelah namun penuh tekad. Selama puluhan tahun, sistem pajak kita dikuasai oleh orang-orang yang memanfaatkan celah, manipulasi, dan kekosongan hukum. Mulai hari ini, semua itu berakhir. Layar besar di belakangnya menyala, menampilkan desain baru sistem perpajakan nasional, digital, terintegrasi, dan anti-manipulasi. Para anggota DPR saling memandang, sebagian tegang, sebagian terkejut, dan sebagian jelas tak nyaman dengan perubahan besar ini. Mahfud MD melanjutkan dengan suara tegas. Kami membentuk badan pengawas pajak independen yang tidak tunduk pada tekanan politik, tidak dapat diintervensi oleh pejabat manapun, dan beroperasi dengan tingkat transparansi penuh. Ruangan hening. Mahfud melanjutkan, setiap transaksi, setiap audit, setiap laporan akan dapat dilihat publik melalui sistem terbuka. Tidak ada lagi ruang gelap tempat koruptor bisa bersembunyi. Sejumlah anggota DPR terdiam, menyadari bahwa permainan lama mereka kini berada di ambang kehancuran. Prabowo lalu berdiri, dan seluruh ruangan seketika tertib. Reformasi ini bukan untuk menghukum, katanya, tetapi untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Ia menekankan bahwa negara membutuhkan kepercayaan rakyat, dan kepercayaan tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Mulai sekarang, pajak bukan lagi beban. Pajak adalah kontrak kepercayaan antara negara dan rakyatnya. Dan kami berjanji, uang rakyat akan kembali kepada rakyat. Kata-kata itu membuat sebagian orang mengangguk, sebagian lagi menunduk dengan wajah tak terbaca. Di luar gedung, suara rakyat pecah ketika pengumuman itu disiarkan. Banyak yang menangis lega, banyak yang berpelukan, dan tak sedikit yang berdoa. Di media sosial, tagar baru meledak, tagar reformasi pajak total. Para ekonom, aktivis, dan pengamat internasional mulai memuji langkah Indonesia sebagai salah satu reformasi paling berani dalam 2 dekade terakhir. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, publik melihat harapan yang nyata, bukan sekadar janji kosong. Namun di balik semua euforia itu, Purbaya tahu perjuangan belum selesai. Ia berdiri di balkon gedung DPR, memandang langit Jakarta yang mulai memudar menuju senja. Reformasi itu mudah diumumkan, gumamnya. Tapi sulit dijalankan. Di sampingnya, Mahfud mengangguk. Prabowo menepuk bahu keduanya. Kita sudah memulai api perubahan. Tugas kita bukan menjaga api tetap menyala, tapi memastikan api itu membakar habis setiap jejak korupsi. Dan di bawah langit senja, mereka bertiga sadar bahwa babak terakhir sudah menunggu, babak penutupan yang akan menentukan warisan perjuangan mereka. Fajar menyingsing di langit Jakarta, membawa cahaya baru yang membelai gedung-gedung tinggi, jalanan, dan wajah-wajah masyarakat yang mulai beraktivitas. Namun hari itu terasa berbeda, lebih tenang, lebih terang,
seolah seluruh negeri sedang menghela napas lega setelah perjalanan panjang yang penuh badai. Di balkon istana, Prabowo berdiri memandang cakrawala yang perlahan berubah warna. Ia menutup matanya sejenak, meresapi kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan sejak operasi besar terhadap mafia pajak dimulai. Ini baru permulaan, bisiknya. Di Kemenkeu, Purbaya berjalan menyusuri koridor dengan senyum tipis di wajahnya. Sistem perpajakan baru sudah resmi berjalan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, angka penerimaan pajak melonjak tanpa manipulasi, tanpa penghilangan data, tanpa ancaman dari tangan-tangan gelap. Para pegawai bekerja dengan sistem yang lebih jujur dan transparan, dan rasa percaya diri mulai tumbuh kembali di lingkungan yang selama ini penuh keraguan. Indonesia sedang belajar jujur, ucap Purbaya lirih, tapi bangga. Di ruang kerjanya, Mahfud MD membuka laporan terakhir dari Badan Pengawas Pajak Independen. Laporan itu menunjukkan tingkat kepatuhan pajak meningkat drastis, sementara transaksi mencurigakan hampir menghilang total. Rakyat mulai percaya, katanya sambil mengusap kacamatanya. Dan ketika rakyat percaya, negara menjadi kuat. Ia tersenyum, sesuatu yang jarang ia lakukan selama perang panjang ini berlangsung. Tekanan besar yang membebani pundaknya perlahan terangkat. Di luar sana, masyarakat mulai merasakan dampak nyata. Anggaran negara yang bersih dari manipulasi kini mengalir ke sekolah-sekolah, rumah sakit, jalan desa, dan program kesejahteraan. Harga kebutuhan stabil, lapangan kerja bertambah, dan optimisme mulai pulih. Para pedagang kecil, yang dulu takut dan muak membayar pajak karena merasa ditipu sistem, kini berkata dengan bangga, sekarang pajak kita benar-benar kembali. Untuk rakyat, kota-kota besar merayakannya dengan festival kecil, sementara desa-desa merayakannya dengan syukuran sederhana. Media nasional dan internasional mulai menyoroti keberhasilan Indonesia sebagai contoh negara yang bangkit dari jeratan korupsi struktural. Para analis menyebutnya sebagai keajaiban reformasi pajak Indonesia, sementara banyak negara mulai tertarik mempelajari sistem baru yang lebih adil dan transparan itu. Namun bagi Prabowo, Purbaya, dan Mahfud, ini bukan tentang pujian dunia, ini tentang memenuhi janji kepada rakyat yang selama ini bersabar menanggung ketidakadilan. Di akhir hari, ketiganya kembali berkumpul di ruang rapat kecil yang dulu menjadi pusat strategi perang mereka. Tapi kali ini suasana berbeda, tenang, hangat, dan penuh rasa syukur. Prabowo menatap kedua rekannya dan berkata, yang kita lakukan bukan hanya membongkar korupsi. Kita mengembalikan harapan. Purbaya tersenyum. Mahfud mengangguk dalam-dalam. Mereka tahu perjalanan ini berat, penuh ancaman, penuh risiko, tapi hasilnya terasa seperti hadiah bagi seluruh bangsa. Saat matahari terbenam, negeri ini berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Indonesia bukan lagi negara yang tunduk pada mafia pajak atau permainan gelap para koruptor. Indonesia kini adalah bangsa yang bangkit dari kelamnya sistem lama, bangkit dengan kekuatan rakyat, dan bangkit dengan keberanian untuk berubah. Dan itulah akhir dari perjalanan panjang kita, kisah tentang keberanian, pengkhianatan, dan kebangkitan Indonesia menghadapi mafia pajak yang selama ini bersembunyi di balik sistem gelap. Dari operasi senyap hingga reformasi total, satu hal menjadi jelas, ketika keberanian bertemu dengan ketegasan, masa depan bangsa dapat berubah selamanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian merasa cerita ini membuka wawasan dan menambah semangat untuk melihat Indonesia yang lebih bersih dan adil, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi juga supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis dan analisis mendalam lainnya tentang politik, ekonomi, dan masa depan negeri ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama suara rakyat. Indonesia bangkit, dan kita semua bagian dari perubahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.